Memang kalau memperhatikan capaian luar biasa sekali, bahwa alokasi yang sangat sederhana, saya nggak mengatakan minim ya, tapi sederhana, tapi bisa menghasilkan output yang baik. Tentu ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena format yang dilakukan Mas Menteri, yaitu kolaborasi, artinya bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk para pelaku kreatif, termasuk juga para wisatawan dan lain-lain, sehingga akhirnya bukan karena anggarannya yang menggerakkan, tetapi karena kemampuan daripada kementerian itu sendiri untuk mampu melaksanakan kolaborasi. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan Kang Ferdi, jangan baik-baik, kalau nggak nanti anggarannya nggak nambah. Saya tidak menemukan ada opsi harapan untuk menambah anggaran. Jadi mestinya Mas Menteri, tanpa saya mengajari ya, bukan memprovokasi ya, mestinya ada sebagaimana kementerian lain juga mengatakan kita membutuhkan tambahan anggaran XXX, yang itu nanti akan kita perjuangkan di dalam APBN perubahan. Karena walaupun di sini disebutkan bahwa ada automatic adjustment 250 miliar, saya tidak mengerti bagaimana sebuah negara yang juga devisa negaranya mungkin pendapatan pariwisata ekonomi kreatif nomor 2 atau nomor 3 terbesar di Indonesia, dengan anggaran justru yang mungkin tidak ada bedanya dengan sebuah deputi di kementerian lain. Jadi mohon maaf, saya memprovokasi sekali lagi, kalau bisa bikin sebuah gambaran baru untuk penambahan anggaran, yang mana tadi saya dengar secara di belakang Mas Menteri mengatakan ada event-event olahraga yang tidak sanggup terbiayai oleh kementerian lain, menjadi beban daripada Kemen Parekraf. Ini juga menurut saya harus kita perhitungkan baik-baik. Yang kedua, Mas Menteri, selain kami mengapresiasi, tentunya adalah gercep ini memang penting sekali, gerak cepat, jangan sampai kita tertinggal. Nah, dalam konteks ini kita paham bahwa tahun 2023 sebagaimana di pantunnya Ibu Ketua tadi sudah mengatakan ini adalah tahun pemilu, maka kita harus memanfaatkan pergerakan, sekali lagi pergerakan daripada ekonomi masyarakat yang bergerak di tahun-tahun pemilu. Contoh, misalnya orang bikin sablon kaos, orang bikin kalender, orang bikin apa, kreativitas yang bisa didorong di situ sangat besar sekali. Tetapi ya mungkin tentu ini perlu pendekatan yang agak sangat berhati-hati. Tetapi uang yang akan berputar pada saat masuk dalam era pemilu ataupun pilpres ataupun yang lainnya, itu adalah uang yang sangat besar sekali di sektor ekonomi kreatif. Jadi oleh karena itu ini perlu ditangkap juga ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah satu katakanlah catatan penting agar kita bisa meningkatkan berbagai sektor itu. Nah, yang terakhir tentunya mohon izin kepada Bu Rati yang tadi kepada Singapura. Memang Indonesia ini terlalu banyak destinasinya. Kalau Singapura kan hanya satu pulau begitu ya. Menurut saya kita benchmarkingnya mungkin ke Thailand, yang negaranya juga cukup besar, ya, dan saya sepakat bahwa dalam konteks ini tidak boleh lagi kita terlalu berhati-hati, karena kalau tidak direbut oleh orang lain, tetapi juga kita harus menjaga jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, jadi mengambil istilahnya Bang Putra tadi, jalan terus. Nah, walk on by. Yang penting adalah tolong diingat, Februari itu harus kita gercep, geber, gerpol. Nah, kira-kira gitulah. Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.